overriding method. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kalau pada slide itu dituliskan bahwa secara default kelas turunan tidak dapat mengoverride metode yang ada di kelas induknya. Ya. Nah, kemudian kelas induk dapat mengoverride metodenya ke kelas turunan. Nah, jadi maksudnya seperti gimana override yang ini? Dan override itu adalah mewariskan. Ya, mewariskannya. Nah, kita coba lihat dulu ilustrasinya. Jadi di sini saya akan tunjukkan yang ada di lecture note. Ya, untuk ilustrasi sifat ini. Nah, seorang kakek, ya, dia memiliki hobi. Sudah? Seorang kakek, dia memiliki hobi koleksi. Artinya kakek ini dia memiliki jiwa kolektor. Nah, dia memiliki jiwa kolektor terhadap apa? Patung antik. Jadi dia hobi koleksi patung antik. Nah, si kakek ini dia memiliki seorang anak. Jiwa kolektornya juga diturunkan ke anaknya, sehingga anaknya juga memiliki hobi koleksi. Tetapi objeknya itu beda. Apa yang dikoleksinya itu bukan lagi patung antik, tetapi lukisan antik. Ya. Nah, jadi sama-sama ini adalah berjiwa kolektor. Ya, sama-sama berjiwa kolektor. Tetapi barang yang dikoleksinya berbeda. Kalau si kakeknya itu, si ayahnya kan, itu adalah patung antik, maka si anaknya itu adalah lukisan antik. Nah, turunannya ini, dia juga memiliki anak lagi. Berarti dalam hal ini adalah cucu dari si kakek itu. Nah, cucu ini, dia juga memiliki hobi koleksi. Ada juga jiwa kolektornya. Nah, tetapi dari cucu ini, jiwa kolektornya itu agak modern. Dia hobi koleksi video TikTok yang mungkin lucu, unik, dan sebagainya. Ya? Jadi bukan lagi patung antik, lukisan antik, hal-hal yang namanya antik, tetapi video TikTok yang unik, yang lucu, dan sebagainya. Nah, dia hobi kumpul-kumpul itu. Oke? Nah, dari kondisi ini, mulai dari si kakek, ya, generasi paling atas si kakek, kemudian turun ke ayahnya, kemudian turun lagi ke anaknya. Ya. Nah, ketiga tingkatan ini, tiga generasi ini, semuanya itu memiliki jiwa kolektor. Ya, memiliki jiwa kolektor. Nah, dari ilustrasi ini, hobi koleksi atau jiwa kolektor itulah yang akan dinyatakan sebagai overriding method. Ya, overriding method. Nah, kita coba lihat ke implementasi codingnya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, saya mendeklarasikan dulu kelas kakek. Ya. Nah, ada pabrik string koleksi. Oke. Nah, kemudian kita buat dulu strukturnya ya. Dari kelas kakek ini akan diturunkan ke ayah. Atau ya, ayah aja ya. Nah, ayah adalah turunan dari kakek. Nah, kemudian ada anak, turunan dari si ayah. Oke. Nah, saya mendeklarasikan satu prosedur. Ya, satu prosedur. Misalnya di sini pabrik string, atau mungkin nggak usah instant variable dulu lah ya, cukup prosedur dulu. Pabrik void koleksi, ya, langsung masuk ke dalam aja. Nah, console.writeLine, apa yang dikoleksinya? Patung antik. Ya. Nah, si kakek ini dia hobi koleksi adalah patung antik. Kemudian si ayah ada lagi sifatnya koleksi juga. Nah, console.writeLine lukisan antik. Nah, saya kopas lagi.
Sekarang si anak, apa dia kolektornya? Nah, objeknya apa? Misalnya video TikTok. Oke. Nah, dari sini, dari struktur ini kan dapat Anda lihat si kakek memiliki sifat koleksi. Si ayah yang turunan dari kakek, dia juga memiliki koleksi. Si anak turunan dari ayah, dia juga memiliki koleksi. Sama-sama memiliki sifat yang sama, tetapi isinya beda. Ini patung antik, ini lukisan antik, ini video TikTok. Ada garis hijau. Nah, kita lihat. Garis hijaunya adalah warning. Ya? Nah, jadi di sini artinya sifatnya sama, tetapi di dalamnya itu berbeda. Namanya sama, bungkusnya sama, kulitnya sama, tapi isinya beda. Oke, kulitnya sama. Nah, kalau misalnya implementasinya, saya mendeklarasikan si kakek. Namanya siapa? Misalnya di sini Udin, si Udin. Kemudian si ayah, misalnya namanya si Budi. Sorry. Nah, kemudian si anak, namanya siapa? Johan misalnya. Nah, kita coba lihat Udin dot koleksi. Kemudian Budi dot koleksi. Kemudian Johan dot koleksi. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya memang benar. Ya, nampak kan hasilnya kan? Si kakek, dia hobi koleksi patung antik. Si Budi koleksi lukisan antik, dan Johan koleksi video TikTok. Dari jalannya program benar. Akan tetapi, ya, dalam pendeklarasian atau penjabaran desainnya, dia muncul warning. Ya, di sini dia akan muncul warning. Ya, peringatan. Jadi artinya di sini tidak ada satu statement atau satu kondisi atau satu keyword yang menyatakan bahwa sifatnya sama tapi isinya beda. Itulah makanya dia muncul warning tersebut. Nah, sekarang supaya tidak terjadi kondisi tersebut, saya ingin menekankan bahwa sifatnya sama tetapi objeknya itu bisa berbeda. Maka yang mewariskan, paling atas yang mewariskan, saya akan memasangkan pabrik virtual. Kemudian ayah yang menerima sifat dari si kakek akan menggunakan keyword override. Si anak juga override dari si ayah. Nah, maka sampai di sini dapat Anda lihat bahwa tidak lagi terjadi warning. Ya. Nah, kalau saya jalankan nggak ada masalah. Ya. Oke. Berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi di slide, tetap di overriding method, ya. Ada dituliskan bahwa metode yang telah di override ke kelas turunannya dapat mengakses metode yang mengoverride pada kelas induk dengan menggunakan statement base. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kalau Anda perhatikan ya, dari kakek, dia memiliki koleksi patung antik. Ayah memiliki koleksi lukisan antik. Anak memiliki koleksi video TikTok. Oke? Nah, masing-masing ada objek koleksinya ya. Nah, kalau dari implementasi ini, saya tidak mau memanggil kakek ataupun ayah. Yang sekarang saya panggil adalah objek Johan dari kelas anak. Nah, Anda perhatikan di sini, Johan dot koleksi.
hanya satu aja kan, Johan.koleksi. Nah, Johan ini adalah implementasi dari si anak, dari ini kan. Nah, anak ini turunan dari kelas ayah. Ayah juga ada sifat koleksi. Ayah ini adalah turunan dari si kakek. Kakek ini juga ada sifat koleksi. Nah, sekarang dari si anak ini, dari kelas anak, selain memanggil koleksi, sifat koleksi milik dia sendiri. Nah, asumsikannya ya, mengasumsikan bahwa si anak ini dia menerima warisan, ya, dia menerima warisan koleksi lukisan antik dari si ayah. Si anak ini juga menerima warisan koleksi patung antik dari si kakek. Nah, anggap mungkin si kakek mungkin berhubung usianya udah tua, udah meninggal. Nah, patung-patung antik ini diwariskan kepada turunannya, kepada si ayah, dan ayah ini mewariskan kepada si anak. Kemudian si ayah ini dia memiliki koleksi lukisan antik. Mungkin dikarenakan perubahan zaman atau mungkin perubahan gaya hidup, sehingga si ayah ini tidak lagi memiliki sifat kolektornya, sehingga lukisan-lukisan antik itu dia wariskan lagi kepada si anak. Nah, sekarang bagaimana si anak dapat mengakses koleksi lukisan antik? Bagaimana si anak dapat memanggil koleksi patung antik? Ya, karena ini sama-sama namanya koleksi. Ya. Nah, maka kalau di sini saya .koleksi, munculnya apa? Apakah patung antik? Apakah lukisan antik? Atau mungkin video TikTok? Nah, hasilnya adalah video TikTok. Bukan lukisan antik, juga bukan patung antik. Karena objeknya itu kan dari kelas anak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kan, oke, virtual ini saya hapus, off-right ini saya hapus, ini juga saya hapus. Ya. Nah, koleksinya ini saya ubah namanya, ini menjadi koleksi 1, koleksi 2, koleksi 3. Nah, namanya udah beda kan? Jadi kalau namanya udah beda, kita nggak perlu lagi menggunakan off-right ataupun virtual. Nah, karena kalau sifatnya udah beda, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3-nya. Maka di sini dot. Nah, ini ada koleksi 1, koleksi 2, koleksi 3. Apa yang ada di induknya bisa diakses oleh si turunannya. Ya. Nah, karena kan namanya beda. Ada koleksi 1, 2, 3. Namanya beda kan? Maka dengan gampang kita bisa memanggil tanpa harus menggunakan keyword virtual maupun override. Itu sudah dinyatakan sebagai sifat yang berbeda. Ya, sifat yang berbeda karena namanya beda. Nah, tetapi sekarang saya gabung lagi koleksi, koleksi, koleksi. Nah, kalau di sini udah tinggal satu koleksi. Apa mau dipanggilnya? Video TikTok, patung antik, lukisan antik, bisa nggak dipanggilnya? Nggak bisa. Nah, sekarang mau supaya hal tersebut bisa dipanggil, caranya bagaimana? Nah, saya kembali lagi, ini adalah virtual, ini adalah off-right, ini juga off-right. Nah, di koleksi anak, sebelum dia mencetak video TikTok, saya tambahkan base.koleksi. Nah, fungsinya kan, saat dipanggil koleksi dari kelas anak, maka panggillah koleksi dari kelas induknya, base. Induknya siapa? Ayah. Nah, perhatikan kan waktu saya double klik ini, nah, terhighlight ayah kan? Jadi base ini adalah kelas ayah. Maka dipanggillah koleksi milik kelas ayah. Saat dipanggil koleksi milik kelas ayah, panggil lagi base.koleksi. Nah, panggillah koleksi milik kelas turunannya, kelas induknya, milik kelas induknya. Siapa? Si kakek. Nah, ini
Nah, sehingga kalau saya jalankan, yang muncul adalah ini dia. Oke. Nah, saya jalankan sekali lagi, tapi dengan menggunakan step by step, supaya Anda dapat melihat loncatannya. Nah, masuk, deklarasi objeknya, masuk ke koleksi. Koleksi yang dipanggil adalah koleksi dari kelas si anak. Masuk, masuk. Nah, dia masuk ke base collection. Kemanakah loncatannya? Dia akan loncat ke induknya. Ya, kemana? Ke kelas ayah. Dari kelas ayah ketemu lagi base.koleksi. Loncat lagi ke kelas induknya lagi, ke kelas kakek. Masuk, cetaklah patung antik. Nah, keluarlah patung antik. Setelah itu balik kembali ke kelas ayah. Selesai ya koleksinya. Baru cetaklah lukisan antik. Muncul. Sekarang balik lagi ke kelas utamanya, yakni kelas anak. Baru cetak video TikTok. Selesai pemanggilan sifat koleksi. Ya. Nah, jadi itu adalah contoh penggunaan dari keyword base. Digunakan untuk memanggil sifat yang di-override dari kelas induknya. Oke, nah itu adalah penjelasan singkat mengenai overriding method. Apabila ada yang kurang jelas, silakan dapat ditanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.